Oke, silahkan kita mulai saja sesi tanya-jawabnya. Bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan video partial differential equation yang kemarin saya sudah upload, silahkan. Yuk, silahkan. Ada pertanyaan? Masih kayak Kemudian, kurang kebayang untuk yang metode parabolik, Pak. Kenapa? Kayak nggak kebayang kenapa dia pas di kurva yang T terhadap X, kok di yang ujung panas, dia kayak di posisi agak atas, terus di ujung yang dingin juga di posisi yang agak atas, terus di tengah-tengah dia malah berada di posisi paling rendah. Itu gambarannya gimana ya, Pak? Nanti saya coba jelaskan ya. Saya buka dulu PPT-nya. Oke, saya akan coba jelaskan pertanyaan dari Pramudia. Jawaban dari pertanyaan dari Pramudia. Bentar, oke. Sudah saya record di share. Oke, ini ya Pramudia. Jadi untuk kasus yang kita bahas di PDE itu kan ada dua. Yang pertama itu adalah kasus parabolik, yang kedua adalah kasus eliptik ya. Nah, kasus parabolik sendiri itu saya jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah kasus di mana kita memiliki satu spatial variable dan satu time variable ya. Jadi dia berubah terhadap waktu dan juga berubah terhadap lokasi. Oke. Nah, jadi kasusnya itu kemarin yang saya bahas, kenapa bentuknya seperti itu karena yang diketahui itu adalah tembok di kiri itu panas, tembok di kanan itu dingin. Nah, ini kasusnya bisa berubah-ubah ya. Belum tentu tembok kiri panas, kanan dingin. Ini contohnya aja. Contohnya tembok kiri itu panas, tembok kanan itu dingin, lalu di tengah-tengah itu temperaturnya sudah ditentukan dari awal, kondisi awal ya. Kondisi awalnya itu si batangnya sendiri temperaturnya sudah ditentukan. Contohnya misalkan, saya mempunyai suatu batang, ini seperti yang contoh yang kemarin kita bahas ya. Saya memiliki suatu batang, oke, yang kita ingin cari tahu distribusi temperaturnya apabila ada input temperatur di ujung kiri dan di ujung kanan. Ya, misalkan batang tersebut, ini contoh yang kemarin, batang tersebut temperatur awalnya adalah 0 derajat. Ya, lalu batang tersebut temperatur awalnya itu 0 derajat, kemudian di ujung kiri dia disambungkan dengan ditempelkan dengan tembok yang temperaturnya adalah 100 derajat. Sedangkan di ujung kanan dia ditempelkan dengan tembok yang temperaturnya adalah 50 derajat. Itu kondisinya. Nah, kondisinya karena ini adalah kondisi partial differential equation, di mana ada dua variabel. Yang variabel yang pertama itu adalah variabel spasial lokasi, variabel yang kedua itu adalah variabel waktu, time, oke, ya. Jadi nanti pada misalkan waktu tertentu, misalkan waktu 1 detik misalkan, pada lokasi-lokasi yang kita sudah ingin cari, itu temperaturnya akan berbeda-beda. Kemudian temperatur tersebut akan berubah saat waktunya kita ubah juga. Misalkan setelah beberapa detik lagi, misalkan tadi awalnya 1 detik, setelah 5 detik,
distribusi temperaturnya akan seperti apa itu akan berubah lagi seperti itu. Sampai suatu saat waktunya itu mencapai waktu yang cukup besar, oke, itu dia akan ada kondisi masuk ke kondisi steady state, di mana tidak ada lagi perubahan di sana, seperti itu. Nah, jawaban pertanyaan kamu sebenarnya gampang. Kenapa kok yang di tengah-tengah itu rendah, yang di kiri kanan tinggi? Karena di tengah-tengah itu didefinisikan temperaturnya dia, kondisi awalnya adalah 0 derajat. Definisi pertamanya adalah temperatur awal di daerah tengah-tengah itu adalah 0 derajat, karena ini ditunjukkan di sini. Batangnya itu temperaturnya adalah pada saat T sama dengan 0, temperatur batang itu adalah 0. Jelaskan di situ. Dan boundary condition-nya, ujung kiri itu ditentukan 100 derajat, ujung kanan ditentukan 50 derajat, seperti itu. Apakah itu menjawab pertanyaan kamu, Pramudi? Menjawab, Pak. Makasih. Nah, silakan yang lain. Bagi yang masih belum paham tentang PDE untuk kasus parabolik dan juga elliptical. Sebagai tambahan ya. Siapa nih? Tulus ya? Oke, silakan. Lambda itu kan sama dengan K kali delta T per delta X pangkat 2, Pak. Bentar ya, saya share. Ya, kenapa? Lambda? Nah, lambda itu dilambangkan sebagai apa ya, Pak? Gini, lambda itu suatu bilangan, ya, suatu bilangan yang akan menentukan apakah kasus PDE eliptik kita, ya, itu dia akan konvergen atau tidak. Jadi gini, lambda itu dia tidak ada bentuk fisiknya. Jadi kalau delta T kita tahu itu apa, delta waktu ya, delta X itu delta X kuadrat kita juga tahu itu apa, K aksen itu kita tahu bahwa itu K aksen itu adalah konstantanya ya. Lambda itu sebenarnya tidak ada bentuk fisiknya, tidak ada. Jadi dia itu apa itu sebenarnya tidak ada. Dia hanya menunjukkan sebagai suatu parameter ya, parameter yang nilainya akan menentukan apakah suatu kasus PDE parabolik ya, PDE parabolik eksplisit itu dia akan konvergen atau tidak. Yang sudah saya jelaskan di sini. Jadi kalau lambda itu nilainya itu adalah lebih kecil daripada setengah ya, dia akan konvergen. Lebih baik lagi kalau misalkan nilai lambdanya di bawah 1/4, karena dia tidak akan berosilasi. Maksud saya dengan osilasi itu adalah saat konvergen itu nilainya kan nilainya akan smooth gitu. Jadi tidak ada yang naik terus turun, naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Nah, yang paling bagus, yang paling bagus itu adalah nilai lambda di bawah 1/6. Karena kalau lambdanya itu di bawah 1/6, itu dia selain akan konvergen, stabil, dan juga tidak ada osilasi, dia juga akan meminimalkan truncation error, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh di mana terjadi divergen, konvergensi tidak terjadi saat lambdanya untuk kasus sebelumnya. Ini untuk kasus sebelumnya, kasus ini ya. Ini kan kalau kasus yang kita pilih di sini, lambdanya yang kita pilih adalah 0,02 ya. Jadi nilai lambdanya bagus sekali ya. Nah, lalu untuk kasus yang sama diselesaikan dengan nilai lambda 0,735. Di mana nilainya lebih di atas setengah. Harusnya divergen kan ya? Nah, ini contohnya. Saat T sama dengan 6 hasilnya seperti ini, T sama dengan 12 hasilnya seperti ini, T sama dengan 18 hasilnya seperti ini, 24 seperti ini, 30 seperti ini. Jadi dia tidak menuju ke suatu angka. Jadi hasilnya itu malah menyebar, jadi itu divergen. Ini salah satu contoh di mana kenapa memilih lambda itu sangat penting. Gitu.
Tapi lambda itu tidak punya bentuk fisik. Gitu. Apakah itu menjawab pertanyaan kamu? Jawab, makasih. Yuk. Sip, silahkan yang lain. Kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Aulia, oke ya. Ntar saya nambahin dulu ya. Bagi yang kalian yang internetnya bermasalah dan mungkin butuh menonton lagi, jangan khawatir. Ini nanti saya akan upload di YouTube seperti biasa. Sudah saya record sekarang. Ya, silakan tadi. Siapa tadi? Latifah. Saya masih nggak paham Pak tentang variabel sama variabel spasial. Oh, oke. Gini. Jadi saat saya menjelaskan bahwa parabolik itu ada dua variabel, satu variabel itu adalah variabel waktu dan satu variabel lagi adalah variabel spasial atau lokasi ya. Nah, ini maksudnya variabel waktu dan variabel lokasi itu untuk kasus parabolik ya. Untuk kasus parabolik itu adalah kasus di mana dia tidak steady state. Kamu sudah pernah belajar termodinamika material kan ya, Latifah? Atau belum? Sedang belajar. Nah, kalau sedang itu kamu sudah diajarkan tentang kasus steady state dan non steady state tidak? Iya. Nah, steady state itu apa? Kalau kamu masih ingat? Apa? Steady state itu yang pas kondisi yang pas gitu. Yang Itu bukan pas, sudah stabil. Jadi gini, kalau saat di kasus termodinamika material ya, saat terjadi perubahan, kondisi perubahan, misalkan temperaturnya di suatu sistem tiba-tiba berubah, oke? Dia itu tidak akan kondisinya langsung stabil. Jadi akan ada kondisi di mana ada kasus transien terlebih dahulu, di mana ada perubahan terus-menerus di situ. Berdasarkan waktu perubahannya itu mengikuti perubahan yang terjadi itu berdasarkan waktu. Nah, sampai waktu tertentu, kondisinya sudah stabil. Nah, kondisi stabil itu adalah kondisi steady state. Nah, ini yang kasus yang kita bahas hari ini itu akan ada dua. Kasus parabolik dan juga kasus eliptik. Kasus eliptik itu kita punya dua spatial variable, yaitu variabel lokasi lah ya. Variabel lokasinya itu ada dua, X dan Y. Oke. Nah, tetapi dia tidak ada variabel waktu karena khusus untuk kasus steady state saja. Jadi kasus di mana kondisinya itu sudah stabil. Jadi variabel waktu itu hanya muncul untuk kasus non steady state. Jadi kalau kita ingin melihat apa yang terjadi di kondisi transien, mungkin saya sebaiknya akan gambarkan terlebih dahulu ya biar kalian ngerti. Bentar, sorry ini nggak kelihatan ya. Saya share screen dulu ya. Jadi ini ya. Jadi kemarin itu kita membahas dua. Yang pertama itu adalah kasus eliptik dan yang kedua adalah kasus parabolik. Eliptik itu ada dua variabel spasial di sana, yaitu variabel lokasi. Jadi lokasinya itu dibedakan jadi X dan Y. Jadi dua dimensi. Nah, sedangkan parabolik di sini itu kasusnya hanya kasus satu dimensi karena hanya ada variabel X saja. Tetapi selain variabel X, ada variabel T juga waktu yang menunjukkan bahwa dia itu adalah kasus transien di mana masih ada perubahan kondisi saat waktunya berubah. Jadi gini, kalau kita ingin membahas tentang perubahan ya, tentang kasus, jadi kalau misalkan kita punya suatu sistem ya, itu saat diberikan perubahan temperatur, misalkan, itu yang akan terjadi pada dia, itu misalkan temperaturnya itu awalnya di sini ya, posisinya, lalu diubah ke sini gitu ya. Nah, yang terjadi pada dia itu cenderungnya akan ada perubahan yang cepat di awal, oke. Kemudian dia akan mulai stabil, setelah berapa waktu, kemudian dia akan stabil.
Seperti itu. Nah, kalau misalkan stabilnya itu sudah tidak ada perubahan sama sekali itu di daerah yang saya tebalkan ini, misalkan ya. Daerah ini kita namakan sebagai daerah steady state. Nah, sedangkan daerah awalnya itu kita namakan sebagai daerah transient. Daerah transient ini saat waktunya berubah, ini itu waktu ya. T kecil waktu, sedangkan ini T besar temperatur. Saat waktunya berubah, temperaturnya itu masih akan ada perubahan di daerah transient. Sedangkan di daerah steady state itu kondisinya sudah konstan, semuanya sama persis. Nah, untuk kasus eliptik kita, ya, dia itu kondisinya steady state, tetapi dia ada dua variabel lokasi. Oke, ingat ya, partial differential equation kalau dibandingkan dengan ordinary differential equation, perbedaannya adalah di partial differential equation kita punya lebih dari satu independent variable. Nah, untuk kasus eliptik, independent variabelnya itu dua variabel spasial tersebut, X dan Y. Lokasinya, ya. Variabel lokasi X dan Y. Sedangkan kalau parabolik, itu variabelnya itu hanya ada satu variabel lokasi X, tetapi dia masih berubah terhadap waktu transient. Gitu. Seperti itu sih. Ini logika berpikirnya seperti itu. Jadi yang parabolik itu kondisinya ada di sisi sini ya. Sedangkan untuk eliptik itu kondisinya ada di daerah steady state. Tetapi dia punya dua variabel lokasi yang berbeda. Makanya kita bisa untuk yang eliptik kita bisa menyelesaikan kasus dua dimensi. Sedangkan untuk parabolik, suka tidak suka, kita hanya menyelesaikan kasus satu dimensi. Gitu. Apakah itu menjawab, Latifah? Oh iya Pak, terima kasih. Sip. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pak, mau nanya. Siapa nih? Sufar. Oke, silakan Sufar. Yang elliptical equation tuh, kita tuh membagi posisi X sama posisi Y-nya itu gimana ya Pak? Delta X sama delta Y-nya itu terserah kita atau gimana Pak? Oh, jadi pembagiannya ya. Ntar saya coba share screen lagi. Ini kan ya kasus elliptical yang kita miliki seperti ini. Dan dia ada dua variabel spasial ya. Nah, ini pembagiannya seperti apa? Itu terserah kalian. Ya, ini jujur terserah kalian. Nah, tetapi biar gampang, biar kalian tidak perlu menggunakan rumusan yang ini ya, yang saya lingkari ini. Oke. Buatlah supaya delta X-nya dan juga delta Y-nya itu sama persis. Artinya apa? Artinya grid kita itu kotak-kotak. Seperti ini. Seperti yang dicontohkan di sini. Ini kotak kan? Karena delta X dan delta Y-nya dibuat sama persis. Karena kalau misalkan kamu membuat delta X-nya, kalian membuat delta X dan delta Y-nya sama, itu kalkulasinya bisa dibuat lebih sederhana. Jadi seperti ini. Ini kalkulasi yang lebih sederhana saat delta X dan delta Y-nya dibuat sama. Seperti itu. Nah, untuk ukuran delta X dan delta Y-nya sebaiknya seperti apa, itu terserah kalian. Nah, gini, tapi selalu akan ada positif dan negatifnya saat delta X dan delta Y-nya dibuat kecil atau dibuat besar. Saat dibuat kecil, yang akan terjadi itu adalah, misalkan ini ya, saya buat lebih kecil. Kalau kondisi sekarang, ujung di sini itu kan posisinya adalah 00. Oke, ujung di sini posisinya itu adalah 40. Artinya X-nya 4, Y-nya 0. Ya. Ujung di sini adalah 44. Oke, artinya kasus yang ingin kita selesaikan itu panjang totalnya adalah 4, tinggi totalnya adalah 4. Nah, kita bagi itu jadi delta X dan delta Y tertentu. Untuk kasus sekarang, penyelesaiannya itu untuk kasus di mana delta X-nya itu 1, delta Y-nya itu 1. Nah, apa keuntungannya dia kalau misalkan dibuat grid kotak-kotaknya besar-besar seperti ini?
saat kotak-kotaknya sebesar ini, keuntungannya itu adalah kalkulasinya akan lebih sederhana. Untuk kalkulasi yang sekarang 9 kali 9 ini. Sebenarnya bisa lebih disederhanakan lagi, misalkan, oh saya mau grid-nya bisa lebih sederhana lagi. Misalkan kotaknya jadi delta X-nya 2, delta Y-nya 2. Nah, tetapi ada masalah di situ. Kalau delta X-nya 2, delta Y-nya 2, oke, walaupun jadi persamaannya jadi sangat-sangat sederhana, tetapi kalian hanya akan dapat satu interior nodes. Ya. Karena kotaknya kan jadi seperti ini. 2, ini 2, ini 2, semuanya 2. Jadi kalian hanya akan dapat satu interior nodes di mana temperaturnya diketahui nanti. Bukan diketahui, temperaturnya dicari. Tapi persamaannya akan jadi sangat-sangat sederhana. Nah, kalau misalkan kita ubah jadi setengah, misalkan, jadi nanti akan seperti ini. Delta X setengah, delta Y setengah ya. Nanti akan jadi seperti ini. Grid-nya jadi banyak sekali. Titik-titik yang kita akan selesaikan juga jadi banyak sekali. Oke. Artinya apa? Artinya kita akan mendapatkan distribusi yang jauh lebih baik. Artinya kita akan tahu, oh distribusi temperatur dari kasus kita ini, kasus elektrik kita ini, distribusinya itu akan lebih bagus gitu. Jadi artinya di titik ini kita punya temperaturnya, titik ini kita punya temperaturnya, ini punya. Oke. Dan seterusnya. Itu jumlah titik yang kita ketahui temperaturnya lebih banyak lagi. Tetapi kalkulasinya nanti akan jadi sangat besar sekali di sini. Jadi lebih merepotkan, tetapi hasilnya akan lebih baik. Karena kita memiliki lebih banyak temperatur seperti itu. Jadi terserah kalian menentukan ukuran delta X dan delta Y-nya seperti apa. Tapi kalau pada saat ujian jelas, nanti saya akan berikan informasi tersebut agar variasinya tidak terlalu banyak. Oke, apakah itu menjawab pertanyaan kamu? Makasih, Pak. Yuk, sip. Silakan lagi. Pak, ingin bertanya mengenai Jupar tadi, Pak. Apa? Tentang apa? Ingin bertanya tentang yang ditanyakan Jupar tadi. Oke. Kenapa? Kan kalau kita perbesar, itu bakal jadi distribusinya cukup buruk gitu kan, Pak. Tapi ya, jelas. nilai dari titik yang didapatkan dari hasil pencarian di delta Y, delta X besar itu tetap benar dengan cara pasti dibuat juga dengan cara delta X, delta Y kecil. Ya, itu pendekatannya jadi pendekatan yang sangat-sangat kasar sekali. Berarti nilainya bisa berbeda ya, Pak, di satu titik dengan dua pendekatan yang berbeda itu? Bisa berbeda. Bisa berbeda. Karena kalau grid-nya besar itu, kotak-kotaknya besar itu, jadi kayak pendekatan kita jadi kasar sekali seperti itu. Nah, makanya kalau kalian bisa menyelesaikannya dengan metode numerik, kasus seperti ini, kasus yang seperti ini yang tadi yang apa? Awalnya itu kotaknya ada 4x4, jadi tiba-tiba jadi 8x8, itu kan tidak ada masalah kan? Kalau misalkan kalian nyelesainnya dengan komputer. Iya, Pak. Nah, gitu. Oke. Makasih, Pak. Yep. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kevin Matthew mau tanya? Nggak ada. Ada lagi yang bertanya? Biasanya yang pengen tanya, yang biasanya yang tanya siapa sih? Nah, istri saya yang tanya tadi barusan. Saya mau kopi apa enggak? Mau. Gak ada lagi yang mau tanya? Beneran nih? Udah paham semua ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan sih sebenarnya saya ingin sekaligus menunggu ya kalau jika ada pertanyaan lagi ya. Saya ingin menjelaskan lagi bahwa PDE itu adalah materi terakhir kita. Ya, materi terakhir kita yang akan masuk di
UAS. Nah, UAS itu bahannya dari mana? UAS itu bahannya dari curve fitting, dari regresi dan juga interpolasi sampai ke PDE. Ya. Nah, untuk PDE sendiri, saya tidak akan memberikan PR programming, oke? Karena minggu depan kalian itu sudah UAS. PR yang akan saya berikan itu lebih condong ke latihan soal sebenarnya. Latihan soal berkaitan dengan perhitungan manual. Karena nanti pada saat UAS itu akan ada kombinasi antara programming dan juga penulisan kode programming ya, dan juga kalkulasi manual seperti itu. Nanti akan saya berikan beberapa PR, beberapa nomor PR yang isinya adalah kalkulasi manual yang mungkin kalian bisa gunakan sebagai latihan soal. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya? Faliha nanya lagi Pak. Siapa nih? Siapa nanya nih? Sufar Pak. Oh Sufar, siapa Sufar? Itu tuh yang parabolic equation tuh dindingnya tuh temperaturnya bakalan sama di setiap waktu atau nanti bakalan bisa ganti-ganti gitu Pak? Oh, enggak Sufar. Itu termasuk salah satu nilai yang akan konstan dari awal sampai akhir. Oke, itu termasuk nilai yang akan sama persis dari awal sampai akhir. Kita tidak akan membahas kasus di mana sebenarnya kalau kamu tanya ke saya bisa atau tidak inputan di dinding kiri dan dinding kanan yang dingin dan panas tadi itu ya, itu temperaturnya berubah terhadap waktu bisa atau tidak bisa, tetapi itu jadi kasusnya jadi jauh lebih kompleks dan kita tidak akan bahas di sini. Ya, jadi yang akan kita bahas itu hanya kasus di mana inputan boundary condition ya di ujung kiri dan ujung kanan itu kondisinya adalah konstan semua. Gitu. Makasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Biasanya itu kalau yang setiap kali kuliah saya nanya itu adalah Falihah Balkis. Hilang kemana dia? Enggak hilang, Pak. Ah, kenapa? Enggak apa? Enggak ada pertanyaan? Semangat. Kok kelihatannya sinyal kamu rada bermasalah ya? Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Raihan ada pertanyaan? Tadi saya lihat ada Raihan. Terus Edward. Biasanya kalau di kelas Edward sering nanya juga. Ini kenapa nggak pernah nanya ya Edward? Terus saya nggak pernah dengar juga dari Dava. Dava hilang kemana ya? Ada Pak. Oh ada. Oke. Oh Firmansyah. Nama kamu jadi Firmansyah doang. Oke. Kamu ada pertanyaan Dava? Aman Pak. Aman. Yakin? Ya udah. Silakan yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kuliah kita hari ini mungkin saya sudahi sampai di sini ya. Pak mau nanya Pak. Nah, sip, bagus. Dari tadi kan? Yang oke. Iya kenapa? Yang apa sih yang parabola itu dapat TI plus 1 kurang 2 TI ditambah TI min 1 itu dari mana sih Pak? Oke. Bentar, saya coba lihatkan ya. Ini berarti asal muasal dari persamanya ya. Nah, Ini asal muasalnya itu adalah gini. Untuk kasus parabolik itu sebenarnya karena ini kasus perpindahan panas yang standar sekali ya. Kalau di termodinamika ini adalah perpindahan panas yang standar sekali. Itu sudah ada solusi analitiknya. Kevin Matthew, oke? Sudah ada solusi analitiknya. Nah, solusi analitiknya itu seperti yang saya lingkar ini. Itu solusi analitiknya. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan kasus kita itu dengan metode numerik, paling gampang agar kita bisa menyelesaikan ini ya, kita tinggal selesaikan saja si solusi
analitik ini tapi dengan menggunakan metode numerik gitu loh. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan yang namanya finite difference. Oke? Kita menggunakan finite difference. Turunan pertama itu kita bisa dekati dengan seperti ini. Ini finite difference ya. Jadi kalau metode finite difference itu akan seperti ini. Jadi turunan pertama itu didekati dengan bukan lagi dt per dt kecil, tetapi jadi delta di situ ya. Delta T dibagi dengan delta temperatur dibagi dengan delta waktu. Nah, delta temperatur dibagi dengan delta waktu, ya namanya delta ya. Delta ya berarti temperatur di waktu setelahnya dikurangi temperatur di waktu sekarang, seperti itu. Karena L di situ, L di ujung kanan ini itu kan menunjukkan waktunya. Ya. Jadi ini temperatur di waktu setelahnya dikurangi temperatur di waktu saat ini. Oke, dibagi dengan delta waktunya. Itu kita bisa dekati itu sebagai nilai, ini pendekatan ya, karena harusnya itu dt per, harusnya dt per dt kecil, harusnya seperti itu, turunan. Tetapi kita dekati dengan delta perubahan, dt besar dibagi dt kecil. Jadi ini sebenarnya pendekatan. Nah, pendekatannya itu seperti ini. Oke, nah itu untuk finite difference yang turunan pertama. Tetapi kita juga ada turunan kedua ya di situ. Nah, finite difference untuk turunan kedua itu seperti ini. Ini kita dapatnya dari mana? Itu dari finite difference. Jadi kalau kamu lihat yang Taylor series yang dari awal dulu itu sudah saya pernah ajarkan, oke? Agar bisa mendapatkan turunan pertama itu bagaimana? Itu saya sudah jelaskan di awal. Jadi kita mentrangkit beberapa term untuk mendapatkan turunan pertama biar jadi seperti ini. Itu menggunakan truncation dari Taylor series, gitu. Kebayang nggak, Matthew? Iya, Pak. Nah, Berarti hitungannya kita kayak terima mentah aja kan, ini turunannya itu jadi begitu sekarang. Ya, betul, kalau sekarang sih silahkan kamu gitu. Cuman ini tuh sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilogika. Karena ini finite difference, finite divided difference. Jadi sesuatu yang bisa dilogika. Jadi intinya adalah kita mendekati turunan dengan delta. Jadi kita tidak menggunakan kode C. Salah. Do. Kita tidak menggunakan do T besar per do T kecil, turunan, ya. Tetapi kita dekati dia dengan delta T besar dibagi dengan delta T kecil. Jadi logikanya adalah kita mengganti turunan menjadi pembagian 2 delta, seperti itu. Enggak sih, Pak. Bingungnya itu kalau misalnya turunan kedua aja. Kalau turunan pertama ya paham gitu, tahu dari mana. Cuman kalau yang kedua nggak terlalu paham gitu. Oke. Ya udah kalau yang ini terima aja. Itu sebenarnya kita bisa turunkan yang turunan kedua itu dari Taylor series juga sebenarnya. Oke. Jadi itu sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan menurunkannya dari Taylor series juga. Nah, kalau misalkan kamu ingin tahu turunan itu muncul, turunan kedua ini, pendekatan turunan kedua ini ya, munculnya dari mana, kamu bisa baca sendiri di buku. Itu ada itu di situ. Kalau kamu iya, Pak. Maaf kudet, cuman judul bukunya buat mata kuliah ini apa ya? Bukannya ada ya di awal tuh ya? Itu yang apa namanya? Apa, Pak? Bentar. Kalian tuh nggak punya bukunya ya? Kalau nggak punya buku, bentar. Saya stop share dulu. Ya. Bentar. Bukannya dari awal lu saya sudah jelaskan ya bukunya apa ya? Atau enggak?
Kevin? Oh, oke. Itu Hendra ngomong, Pak. Nah, itu tuh. Capra kan? Memang dari awal saya sudah jelaskan Capra, numerical method for engineering itu yang dikatakan oleh Kadek gitu, benar. Lah, jadi Berarti selama saya ketiduran, Pak, kemarin, Pak. Nggak dengerin waktu itu. Lah tuh selama ini kamu nggak pernah baca buku berarti? Nggak semuanya ada di buku kok. Kalau misalkan gini, intinya gini ya, bagi kalian yang merasa pengen belajar lebih dalam lagi, kalian bisa baca sendiri bukunya. Malah ada bukunya yang versi Capra itu yang membahas tentang programmingnya segala. Seperti itu. Ya, itu ada kok di situ. Capra. Jadi ada 2 buku ya, yang mungkin bisa kalian jadikan pegangan. Itu yang kalau yang ada programmingnya itu adalah yang dari Capra, yang isinya, yang judulnya adalah Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists. Itu yang ada programmingnya. Sedangkan yang untuk teori dasarnya saja, itu yang Capra judulnya adalah Numerical Methods for Engineers. Terserah kamu mau seri yang keberapa. Gitu. Oke? Ya, Kevin? Oke, Pak. Ada Oh lagi? iya, sama yang terakhir, Pak. Yang elliptical method tuh bendanya diasumsikan kayak konduktor panas sempurna gitu ya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Soalnya dia steady state, maksudnya nggak, dia langsung panas gitu loh. Bukan. Itu bukan langsung panas. Gini, intinya untuk yang kasus elliptical ya, kalau yang untuk kasus elliptical kita, itu kita tidak melihat kondisi transiennya. Jadi kita langsung melihat, oh nanti itu setelah dia stabil, temperatur distribusi temperaturnya akan seperti apa? Seperti itu. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Nah, jadi kita tidak melihat kondisi transiennya. Bukan berarti dia itu konduktor sempurnanya tiba-tiba dikasih panas, tiba-tiba langsung berubah. Nggak seperti itu. Oke? Bukan seperti itu. Jadi dia tetap akan ada perubahan, tetapi kondisi transiennya kita tidak melihat. Intinya itu sih. Nah, kalau kondisi transien, PDE yang mengurusi kondisi transien itu adalah yang parabolik. Tetapi itu khusus untuk yang satu dimensi. Kalau untuk yang multidimensi, kita tidak membahas. Untuk PDE yang transien dan multidimensi, kita tidak membahas. Jadi sebenarnya PDE itu lebih banyak daripada yang saya bahas ya. Yang saya bahas itu hanya ada beberapa kasus khusus saja. Kasus khusus pertama itu apabila ada satu dimensi dan juga ada perubahan temperatur transien ya, maksudnya itu kita pakai parabolik. Terus kalau misalnya kita punya 2 spatial variable, kita pakai yang elliptic dan itu tidak ada perubahan temperatur, perubahan waktu, gitu. Nah, ada lagi banyak yang lain, tetapi kita tidak bahas. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Yuk. Silakan, ada lagi yang lain? Oh ya, Pak, mau nanya lagi, Pak. Silakan. Untuk ujian kita perlu belajar yang PDE yang lain itu enggak? Atau cuma 2 ini aja sih? Nah, yang 2 ini aja. Kalau nggak saya ajarin, ya nggak usah diajari. Nggak usah kalian pelajari. Oh, intinya adalah materi ujian kita itu hanya materi-materi yang saya ajarkan saja. Gitu. Jadi, tapi materi-materi UTS 1 kadang-kadang itu bisa muncul lagi karena misalkan kalian diminta untuk menyelesaikannya sampai selesai misalkan ya. Kan yang kadang-kadang yang linear aljabar linear kan muncul lagi kan itu. Seperti itu. Jadi ya yang materi UTS 1 jangan dilupakan, tetapi pertanyaan-pertanyaannya hanya akan berkaitan dengan materi dari regresi dan juga interpolasi sampai PDE saja. Tetapi kalau ada penyelesaian di mana dia butuh materi dari UTS 1, ya terpaksa kalian harus tahu. Gitu. Kebayang nggak? Ya, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu,
Oh, Aulia Nur Latifah, metode ujiannya bagaimana, Pak? Metode ujiannya kemungkinan besar nanti saya akan mengirimkan soal ya, mengirimkan soal via opsinya ada dua, mengirimkan soal via WhatsApp group dan juga mengirimkan soal via kuliah ITB ACD. Oke, nah nanti saat kalian akan diberikan waktu terbatas, misalkan ujiannya cuma 2 jam, ya cuma 2 jam, itu sebelum waktu yang ditentukan, itu kalian sudah harus mengupload jawabannya. Caranya bagaimana? Ya kalian tulis di kertas A4, jadi tolong dari sekarang siapkan kertas A4, ya. Ini karena sudah membicarakan metode ujian, recordingnya saya